Halo semua. Oke, welcome Pak Joe Biden nih. Mungkin kita perlu sedikit ucapkan selamat kepada Joe Biden yang secara hasil perhitungan suara sampai dengan malam ini sepertinya sudah terlihat ini terpilih resmi menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya dalam pemerintahan 2021 sampai 2025 dengan perolehan suara 284 electoral vote, mengalahkan Donald Trump sebagai presiden saat ini dengan perolehan suara 214 suara ya. Meskipun ini belum close benar-benar, tapi sudah terlihat dia sudah menang dengan posisi perolehan suara sekarang. Nah, jadi akan terlihat sepertinya akan ada banyak cerita positif nih untuk IHSG kita di minggu depan. Jadi ini momentum yang sangat-sangat baik ya. Karena terlihat juga di hari Jumat lalu IHSG mampu naik di atas 3%, meskipun pada sehari penurunan sebelumnya itu terjadi ya ketika Donald Trump diindikasikan menang. Jadi market langsung berbalik merah seperti itu. Ya karena pelaku pasar kurang suka. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Tapi pada Jumat akhirnya kembali tutup naik nih setelah terlihat indikasi perhitungan suara pada negara-negara bagian yang tadinya Trump diunggulkan itu akhirnya berhasil di-flip oleh suaranya pendukung daripada Joe Biden. Ya sehingga hari Jumat pun IHSG kita mampu naik 1,43%. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan teori saya ya, sedikit saya flashback ya. Ini adalah 6 mantan Presiden Amerika Serikat ya. Donald Trump belum mantan tapi masih posisi sekarang, dimana ini terlihat memang selang-seling nih antara Demokrat ke Republik, Demokrat, Republik, Demokrat, dan terakhir dari Republik, yaitu Pak Donald Trump ya. Nah, di sini saya coba mengutak-atik data ya. Kita lihat historical data antara pengaruh US election ini dengan IHSG ya. Kita ingin tahu seperti apa. Jadi kalau saya buat di sini ya, jadi ini kalau saya sebut teorinya ya cocokmologi aja teman-teman ya, teori kita sendiri saja. Kita coba mengkaitkan saja apa sih impactnya. Oke, kalau kita lihat ya dari sisi zamannya George W. Bush dari Partai Republik, itu IHSG kita dari 2001 ya pemerintahannya sampai 2009 ini mampu bertumbuh 276% ya. Jadi dari level 384 ini kurang lebih ya sampai dengan level 880-an seperti itu ya. Memang ini ada sedikit apesnya juga pada masanya George W. Bush ya. Ini terjadi krisis ekonomi ya pada tahun 2008 ya. Jadi IHSG pun mungkin tidak bisa naik terlalu tinggi, padahal di tahun 2008 awalnya itu sempat tinggi sekali 2800 ya. Tapi ini adalah sebuah fakta harus kita terima. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi ketika Barack Obama dari Partai Demokrat terpilih, ini sejak 2009 ini kebetulan juga terjadi pemulihan ekonomi ya. Saham rilis sangat tinggi sekali ya, sempat high-nya di 5.500 ya. Namun memang sedikit sayang itu akhirnya ditutup sedikit di level 5.300 di akhir pemerintahannya ya. Jadi overall kalau kita hitung dari sejak 1.200-an itu mampu naik sampai 5.100-an seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi naik terhitung 313% ya, lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan ketika Donald Trump memerintah ya, nah memang karena karakter seperti itu sangat konfrontatif ya. Ini dari 5.100-an ini sampai sekarang IHSG pun masih di level kurang lebih segitulah, 5.335 pada saat video ini saya buat seperti itu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan teman-teman ya, memang terlihat ini market lebih akomodatif terhadap Presiden Amerika Serikat jika terpilih dari Partai Demokrat. Nah, kenapa seperti itu ya? Ini cuma sekedar teori saja. Jadi memang terlihat untuk presiden-presiden dari Partai Demokrat itu lebih kalem ya, pembawaannya, kebijakannya mungkin lebih fair gitu ya, seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu eksplosif kayak itu karakternya, seperti yang terlihat pada saat presiden saat ini Amerika Serikat itu Pak Donald Trump ya, yang sangat konfrontatif ya, eksplosif dengan cuitan-cuitannya di Twitter seperti itu ya. Jadi overall market kurang suka kan kondisi yang gonjang-ganjing seperti itu. Market lebih suka itu kondisi yang stabil. Kenapa? Karena dengan kondisi yang stabil, kebijakan yang jelas, yang stabil, itu akan mudah melakukan kalkulasi, proyeksi seperti itu ya. Jadi kalau bikin bisnis plan juga gampang seperti itu. Jadi teorinya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Orang lebih suka sesuatu yang jelas ya, tidak suka dengan ketidakpastian. Karena kalau Donald Trump ini tiba-tiba dia naikin tarif, mungkin nanti tiba-tiba dia rubah lagi kebijakannya. Nah, dengan cepat itu kurang menarik, bukan kurang menarik ya. Ya, sangat tidak disukai oleh pelaku bisnis terutama gitu ya. Termasuk juga para investor pasar modal secara umumnya yang memiliki dana besar. Jadi memang kalau kita lihat mungkin ini akan sangat senang pelaku pasar ya ketika ini Joe Biden dari Partai Demokrat kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dan jelas ini berpengaruh ya terhadap negara kita seperti negara Indonesia yang merupakan salah satu negara emerging market dengan kebijakan luar negeri dari Presiden Amerika tersebut ya. Jelas ini sangat berimpact, dan kalau dilihat memang ini sudah terlihat ya
optimisme pelaku pasar dengan terpilihnya Joe Biden ini sudah melakukan akumulasi ya, terutama oleh pelaku pasar asing. Nah, disinilah pada video kali ini saya akan membahas 10 saham yang terakhir ini diakumulasi besar oleh asing pada penutupan Jumat lalu. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke saham yang pertama, yaitu BBCA. Jadi sebenarnya kesimpulannya teman-teman ya, ini IHSG akan harusnya minggu depan akan sangat positif. Jadi kita harapkan bersama bahwa ini akan menjadi momentum kita untuk memetik cuan ya. Oke, kita perhatikan. Sekarang saya lihat saham BBCA. Ya, kelihatan ya, ini garisnya masih dia naik, berarti momentumnya sangat baik. Sekarang kalau kita sisi analisa price action-nya, ini memang BBCA masih ada sedikit area resist ya di sini. Ya, ada resist di sini. Oke, jadi BBCA masih memiliki peluang kalau saya untuk sampai ke level 32.000. Ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki BBCA, maka bisa hold di level tersebut. Untuk entry sendiri saya tidak rekom ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sering mengikuti video YouTube saya tidak rekom saham yang sedang naik. Ya, karena ini sudah naik 2 candle ya. Jadi ini sudah cukup beresiko. Jadi rekomendasinya hanya hold saja. Oke, sekarang saham yang kedua adalah saham BBRI. Ya, saham ini juga diakumulasi besar oleh pelaku asing ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari sisi garis MACD juga sama-sama up, artinya momentumnya positif, volume juga up. Di sini menariknya adalah kalau BBRI, kalau saya sedikit tarik garis trendline-nya kalau saya tidak salah, ya, dia sudah keluar teman-teman ya. Dan ini kalau nanti BBRI mampu bertahan di atas garis trendline tersebut, ya jelas ini merupakan sebuah sinyal yang sangat menarik ya, seperti itu. Mau kemana nih sahamnya? Simple saja ya, ini ada resist terdekat di sini. Ya, kita tarik di sini, kelihatan sini ya teman-teman ya. Ya, kasih warna kuning saja. Ya, kelihatan di sini ya. Jadi yang paling dekat ini kalau dia mampu bertahan, ya dia akan naik sini. Ya, mungkin kalau minggu depan memang terjadi euforia akan sangat cepat sini naik ke level 3.800 seperti itu. Kalau mampu bertahan, maka yang keduanya kita bisa ambil area gap di sini ya teman-teman ya. Di level harga ini. Nah, kurang lebih di sini ya, area gap sebagai area resist ya, di level 4000 mendekati 4100, 4000-an mendekati 4100 ya. Jadi rekom saat ini adalah hold. Bagi yang ingin entry juga sekali lagi saya tidak rekomendasi karena memang saat ini sudah bergerak 2 candle lebih tinggi. Jadi nanti yang kita lihat adalah teman-teman bisa nanti join di free channel Telegram saya ya, di RSM Saham, yang nanti linknya bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video ini untuk mendapatkan update teknikal daripada BBRI berikutnya. Karena ini kenaikan sudah naik tinggi, jadi saya tidak rekom. Nanti kita akan lihat kembali kalau misalkan nanti BBRI mengalami konsolidasi. Nah, di situ baru akan ada ruang entry yang nyaman. Oke, saham ketiga yang akan saya bahas teknikalnya adalah Telkom. Ya, ini cukup banyak ya kalau saya baca-baca, kalau saya dengar-dengar di berbagai macam grup, ini cukup banyak memang dimiliki oleh teman-teman semua, dan to be honest juga cukup banyak yang nyangkut ya. Namun mungkin kenaikan pada Kamis dan Jumat lalu sudah berhasil nih, mungkin ada beberapa yang sudah berhasil keluar ya. Selamat, semoga posisinya menjadi lebih baik ya. Nah, kalau lihat di sisi posisi Telkom, di sini kalau saya tarik sedikit garis trendline ya, ini posisinya belum benar-benar aman sih teman-teman ya. Saya harus ngomong apa adanya. Jadi kemarin itu hanya technical rebound kalau dari sisi posisi Telkom ya, posisi chartnya seperti itu. Jadi memang sangat disarankan, sudah saya posting ke beberapa kali ya di channel Telegram saya, kalau ini hanya technical rebound. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin keluar dari saham Telkom karena memang merasa nyangkut dan tidak ingin hold lama-lama ya, salah mengambil posisi, ya sebaiknya keluar saja. Ya, meskipun memang ini terdapat akumulasi dari asing ya, MACD-nya juga bergerak positif dengan bergerak naik. Namun ya terlihat ini belum jelas. Jadi masih dalam upaya percobaan untuk keluar dari downtrendnya, seperti itu ya, downtrend jangka panjangnya. Nah, kalau lihat di sini, kalau misalkan nanti Telkom bisa keluar dari resist trendline-nya dan bertahan, nah ini baru menarik ya. Jadi memang sangat disarankan kalau teman-teman merasa posisinya salah, ya lebih baik di cut loss saja kalau yang tujuannya trading ya. Sekali lagi, bukan investasi. Kalau investasi silahkan putuskan ya, masih ada harapan untuk naik kalau investasi kalau menurut saya dari sisi price action-nya. Tapi kalau untuk trading maka sebaiknya jangan entry dulu ya. Jadi tunggu lagi dia keluar dari resist trendline, kemudian mengalami konsolidasi sebentar. Nah, itu baru akan membuka ruang entry yang nyaman. Bagi yang sudah pegang ya, saat ini kalau memang Anda sudah pegang di level 3.100-an ya, mau nggak mau Anda harus lakukan average down. Seperti itu ya. Average down kapan? Nanti ketika dia terjadi konsolidasi di sini, di kurang lebih area 2.800-an sampai 2.900.
Tapi bagi yang memang sudah punya di bawah, maka selamat hold saja. Ya, kalau memang momentum market bagus ya harusnya Telkom bisa nembus ini resisten lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang berikutnya adalah BBNI. Ya, BBNI sendiri juga sama ya, mendapatkan akumulasi besar. Ya, terlihat nih akumulasi volumenya up ya. Di saya hapus aja biar lebih enak gambarnya. Namun sini juga ada area resist gap ya bagi BBNI. Kalau kita lihat momentum dari MACD-nya bergerak naik ya, very good. Dari sisi garis trendline ya, coba kita tarik di sini ya. Kita lihat seperti apa. Ya, ini juga sangat baik nih BBNI ya, karena sudah berhasil keluar dari resist trendline jangka yang cukup panjang nih dari 2020 ya. Ya, kita masih sebut sebagai jangka menengah panjang lah. Jadi posisinya sangat baik ya, namun sekali lagi saya tidak rekom untuk entry karena sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi saya akan selalu rekom untuk lihat konsolidasi. Ya, jadi di sini kalau saya lihat ada sedikit resist minor yang akan menghalangi pergerakan daripada BBNI. Iya, di sini ada area gap teman-teman ya. Ini kalau kita perbesar sedikit ya seperti ini. Jadi ya mungkin BBNI akan nyampe sini dulu nih mungkin ya. Kalau minggu depan market sangat positif, semuanya bullish, ya bisa naik ke 5.100-an sampai 5.200. Nah, di situ kita harapkan akan terjadi konsolidasi yang membuka ruang entry bagi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan ikuti posting di channel Telegram saya di SM Saham Free untuk mendapatkan update lebih lanjut. Ya, secara volume sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki saham ini untuk investasi kebetulan di bawah level 4.500 ya selamat hold saja. Ya, saya pun punya saham ini di akun investasi saya ya. Jadi ya kita sama-sama bisa hold karena memang proyeksinya atau price action-nya saat ini sedang bagus. Berarti kita harapkan bersama juga akan segera bisa membentuk atau masuk dalam fase uptrend-nya. Ya, dengan syarat dia harus bisa bertahan di atas level 5.200 sebagai area gap-nya. Oke. Saham berikutnya yang akan saya bahas dalam video yang strategikal kali ini adalah saham ASI. Ya, sebagai saham kelima. Oke, nah ASI sangat baik sih pergerakannya ya, volume up, momentum up. Ya, dimana saham juga berhasil sudah keluar nih dari area resist gap-nya. Nah, sangat bagus nih ya, ini posisi sangat bagus. Dimana nih berarti potensi resist gap ini akan menjadi support baru. Ya, jadi kita lihat lebih lanjut nanti kalau misalkan ASI ini sih sepertinya kalau market sangat positif ini saham agak susah turun teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada sedikit halangan lagi ya, yang bisa coba menghalangi pergerakan daripada ASI. Ya, ada sedikit halangan di sini ya. Nah, mungkin sini kalau memang terjadi koreksi ya mungkin dia akan menguji kembali nih area gap ini menjadi support ya. Namun kalau saya lihat harusnya mampu bertahan ya, tidak ada hal yang negatif terhadap saham ASI karena asing sangat besar mengakumulasi saham ini. Tapi kalau nanti dia mampu melewati area resist minornya ini ya, ya kita anggap areanya saya mapkan sedikit ya. Ya, 6.000 menjadi level kunci nih bagi pergerakan ASI ya. Kita lihat di sini ya, level 6.000 ini menjadi pergerakan kunci. Jadi kalau dia mampu bertahan di atas level 6.000 ya akan menjadi sebuah pijakan baru ya. Karena saat ini terlihat dia sudah ya memasuki, ini kalau kita tarik garis trendline ya, dia sudah memasuki ya, bagi saya ya dia sudah memasuki early uptrendnya. Jadi fase uptrend awalnya. Jadi seharusnya memang moodnya atau tone-nya tuh sedang positif. Jadi ya selamat bagi teman-teman yang memang sudah punya saham ASI ini ya, apalagi di bawah 5.000 ya silakan hold saja. Ya, bagi yang entry nanti saja ya, belum dulu. Tunggu sampai nanti ada uji support. Nah, uji support di saham ASI baru nanti kita bisa lihat peluang entry-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke saham INKP. Sepertinya memang saham-saham ini cukup favorit ya. Teman-teman semua cukup banyak yang menjadi favorit. Yang saya sebutkan ini kebetulan sih memang ini diakumulasi oleh asing ya, para perdagangan Jumat lalu seperti itu. Nah, saham INKP juga saat ini bergerak dengan sangat baik ya. Momentumnya positif, volumenya up, sedang diakumulasi besar oleh asing. Yang mampu bertahan di atas area support ini menjadi sebuah ciri bahwa pergerakan saham daripada INKP itu sangat baik ya, potensinya jelas adalah up seperti ya. Di sini kalau kita perhatikan ini untuk tahanannya, nah ini ada area resist ya. Jadi kalau saya perkirakan di minggu depan INKP masih akan naik ya, bisa ke level 10.100 ya, ketika market ini sedang bullish-bullishnya. Dan nanti kalau dia mampu bertahan di atas level kurang lebih 1.200 ya, berarti antara 10.000 sampai 10.200 teman-teman ya. Jadi area psikologisnya dia, kalau misalkan nanti dia bisa bertahan di atas 10.200 ya, ini jelas akan membuat INKP
kembali masuk dalam fase uptrendnya. Ya, jadi kalau di sini kelihatannya sedang uptrend, tapi di sekitar sekitar 3 bulan ini ya, ini mengalami konsolidasi. Jadi memang saat ini sedang konsolidasi di area uptrend. Jadi memang posisinya masih sangat kuat sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang punya saham ini mungkin di bawah level 8.500 atau di bawah level 8.000 bahkan, ya selamat saja, hold saja ya. Tidak buru-buru dijual ya. Namun bagi yang ingin entry jangan dulu. Kita tunggu nanti ketika INKP berhasil membuktikan diri bertahan di atas 10.200 atau mungkin saja dia berkonsolidasi di area-area dekat 10.000 ini. Nah, itu menjadi kesempatan entry bagi kita. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke saham lain nih. Terlihat menarik di sini di mana SMRA juga mendapatkan akumulasi besar dari pelaku pasar asing ya. Saham dari sektor properti ini. Bukan BSD ya. Dari list saya ini bukan BSD. Oke, ini juga menarik karena kalau kita list di sini ini oke ya, dari sisi trend line-nya ternyata belum tembus ya. Belum tembus, namun momentum sangat baik, volume up ya sangat tinggi sekali, ya jelas ini kelihatan akan naik lagi nih teman-teman ya. Potensi untuk naik lagi setidaknya menuju ke area resist di bagian sini ya, area resist di bagian sini. Nah, jadi mungkin dia akan ada sedikit spike gitu ya. Mungkin kalau dia dari sisi karakteristiknya SMRA, di potensi juga ada spike-spike kecil gitu. Ya, jadi dia potensi untuk menguji ini resistensi jangka panjangnya yang menurut saya sih belum akan ditembus dalam waktu cepat, tapi mungkin akan dicoba ya ke level 780 sampai level 800 bisa jadi gitu ya. Jadi ketika ada spike minggu depan euforia sangat kuat, bisa terjadi lompatan atau breakout dari sisi resistance line, tapi tetap harus dilihat lagi apakah itu mampu bertahan apa tidak ya. Namun yang jelas view saya untuk minggu depan ini positif untuk SMRA. Oke. Untuk entry nanti dulu karena ini menawarkan risk yang sangat besar. Jadi volatile sekali nih. Jarak antara sini 700 sampai dengan stop loss yang kita pakai di level 610-an itu terlalu jauh. Jadi lebih baik jangan entry dulu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah punya saham ini untuk investasi, ya selamat ya, apalagi punya di 600 ke bawah, ya hold saja. Karena view-nya atau tone pergerakannya sangat positif, apalagi kalau dia mampu bertahan ya, sedikit mengalami konsolidasi tipis-tipis sini ya di atas garis EMA-nya, ini potensi untuk keluar dari resistance line-nya ya, kurang lebih seperti itu untuk analisa persection daripada SMRA. Berikutnya kita akan analisa untuk KLBF ya. KLBF ini juga baik ya, momentumnya ya mulai up ya, belum sangat baik tapi udah mulai up, volumenya juga up. Terlihat memang ini agak unik sih pergerakan KLBF ya. Sempat V-shape ini dari sini 2020 Maret, V-shape lagi sampai tertinggi di 2020 bulan Juli gitu ya. Dan saat ini sedang mengalami konsol. Jadi memang konsol sideways-nya ini saya lihat masih cukup kuat sih. Ini terlihat teman-teman ya, kalau kita tarik garis resist di sini. Kemudian kalau kita tarik juga di sini. Ya, jadi memang ini masih sideways ya. Nah, sideways. Kalau bagi yang investasi, bagi yang ingin beli, saya tidak mengcover fundamental daripada KLBF ya. Jadi valuasinya harusnya di sini juga masih sangat mahal. Namun bagi yang mungkin iseng-iseng beli ya, sudah beli di sini 1.400, maka saya sarankan bisa jual sih. Kalau di minggu depan euforianya cukup kuat, maka bisa membawa KLBF setidaknya ke level 1.600. Jadi teman-teman bisa cuan nih lebih dari 15% nih kalau nggak salah ya, 1.400 ke 1.600 ya. Yaitu hampir 15% ya. Itu kurang lebih lumayan lah. Ya kalau syukur-syukur bisa naik sini gitu ya, sampai ke 1.680 gitu ya. Overall masih begini sih pergerakannya ya. Memang pelaku pasarnya seperti ini di dalam saham KLBF. Kita belum bisa mengharapkan adanya movement yang sangat jelas dari KLBF karena secara tren ini masih sideways nih dari sejak Juli sampai dengan saat ini ya. Namun momentumnya itu up, jadi di minggu depan ini akan bergerak positif seperti itu ya. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke saham Unilever sebagai saham ke-9 pada video analisa teknikal malam ini. Oke, kita lihat untuk pergerakannya masih up, kemudian momentumnya juga up ya. Unilever secara pergerakan ya, kalau kita sedikit panjangkan, oke, coba kita tarik sedikit ya garis trend line yang terbentuk dari bulan 5 ya. Ini juga berpotensi nih Unilever untuk naik kembali ya ke area resistnya ya. Ini terlihat cukup kuat ya, dari sini menjadi daerah rejection yang cukup kuat bagi Unilever. Jadi terlihat di sini ya potensi dia untuk naik sedikit ke level 8.100
50-an sampai 8.200 teman-teman ya, dan momentumnya di minggu depan. Namun belum sangat kuat sih sebenarnya pergerakannya ya, karena secara price action pada dasarnya saham ini sedang bergerak sideways nih. Teman-teman perhatikan ya, di sini dia sedang masih belum clear dengan rentang yang tipis seperti itu. Nih coba kita lihat ya. Ya di sini ya. Namun memang ini sedang membentuk sebuah pola juga, yaitu ascending triangle. Jadi ya cukup terlihat bahwa ini harusnya cukup positif untuk Unilever. Setidaknya dia bergerak naik ya, naik sedikit gitu ya. Kalau dari sisi analisa price action-nya ini ada sedikit, mungkin saya mesti mengatakan bahwa ini ada penolakan sedikit di sini, turun ke area supportnya di 7.250 untuk naik lagi atas seperti itu ya. Ya kalau misalkan market sangat kuat ya bisa saja Unilever langsung spike keluar daripada resistance trendnya ini. Namun dibandingkan saham-saham yang lain, ini Unilever sepertinya posisinya sih belum sangat kuat ya, seperti itu saya mesti ngomong ya, meskipun mendapatkan akumulasi. Jadi kalau bagi saya kurang prefer sih teman-teman ya untuk entry di saham Unilever ini. Namun bagi yang sudah memiliki Unilever untuk tujuan investasi ya silahkan hold saja ya, harusnya masih punya ruang upside ke tidaknya mungkin bisa ke 8.200 seperti itu ya, dengan view pergerakan teknikal adalah dia bergerak sideways dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya view saya untuk Unilever. Berikutnya kita akan masuk ke saham terakhir, yaitu Semen Gresik sebagai saham ke-10 dari saham yang diakumulasi besar oleh pelaku asing ya pada hari Jumat lalu. Unilever dengan dukungan kinerja yang sangat baik ya, LK terbarunya ini momentum up, volume juga masih up. Kalau kita analisa dari sisi support and resistance ya, kita lihat di sini. Oke, dia sudah berhasil keluar nih dari resist gap-nya, sebuah positioningnya baik. Kemudian kalau kita analisa dari sisi trend line-nya, ya ini juga belum keluar ya. Jadi sebenarnya pergerakan Semen Gresik ini baru percobaan saja, percobaan untuk menjadi uptrend. Jadi kalau di minggu depan ada potensi untuk naik lagi, iya ada potensi untuk naik lagi ke level 10.600 kurang lebih ya, mendekati resist trendnya sebagai target kita ya. Tidak ada komentari kenapa, karena memang saat ini dia sudah naik 2 candle teman-teman ya, dengan kenaikan yang tinggi, jadi resikonya jauh lebih tinggi ya. Jadi lebih baik di hold saja dulu kalau ingin entry ya. Namun bagi teman-teman yang sudah punya saham ini investasi, apalagi di bawah 8.800 itu ya selamat, di hold saja karena memang tone-nya positif ya. Seharusnya dengan euforia market, saham Semen Gresik yang pada Q3 kinerjanya sangat bagus, ini akan mendorong pelaku pasar untuk lebih agresif membeli saham ini ya. Namun dari sisi analisa technical price action ini belum keluar daripada resistance trendnya. Jadi ya secara pergerakan pun sudah naik 2 candle, kita harus melihat ini sebuah entry yang resiko. Tapi apakah ditanya kalau misalkan peluang untuk keluar resistance ini ada apa tidak? Ya jelas ada. Jadi kalau minggu depan memang euforia sangat kuat, bisa jadi dia keluar ya. Dia keluar dari resistance trendnya, otomatis dia akan menguji sini teman-teman ya. Nah ini akan jadi area resistnya dia seperti itu ya. Jadi akan naik mungkin lebih kuat lagi, bisa ke 11.250 seperti itu ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya apa yang ingin saya utarakan pada video analisa teknikal, khususnya untuk 10 saham yang diakumulasi besar oleh asing pada perdagangan Jumat lalu. Semoga ini semua mampu menjawab harapan kita teman-teman ya. Dengan terpilihnya Joe Biden ini membuat IHSG kita akan bullish ya, sebullish-bullishnya di minggu depan ya, kita harapkan bersama seperti itu. Nah teman-teman terus untuk dukung ya channel ini dengan subscribe video ini, dan juga bisa like dan share video ini ke teman-teman yang lain, serta put komen di kolom komentar, silahkan untuk kita diskusikan bersama. Teman-teman juga saya ingatkan untuk kembali bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel ini saya akan berikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update maupun informasi fundamental penting yang dapat menambah wawasan teman-teman sebelum melakukan atau memutuskan entry dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini ada di deskripsi video ya. Oke, stay tune dan thanks for watching.